Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Gabriela Subjana dengan NIM 1652304. Dan saya Raihan Maulana NIM 1652320. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai soal analisis rangkaian menggunakan analisis mesh dan analisis node. Selamat menyaksikan. Nah, soal yang kami dapat yaitu tentukan nilai V0 pada sirkuit di bawah ini. Nah, dalam menyelesaikannya dengan metode analisis nodal, terlebih dahulu kita tandai node VA di atas ini, node VB, dan node VC di sebelah kanan. Nah, untuk mempermudah perhitungan, saya pilih untuk menganalisis terlebih dahulu node VB. Nah, seperti ini caranya. Pertama kita terapkan dulu hukum Kirchhoff, di mana seluruh arus yang masuk sama dengan seluruh arus yang keluar pada node tersebut. Nah, saya tandai seluruh arus pada node VB itu mengarah keluar. Ada IA, ke sebelah kanan IB, dan ke bawah IC. Nah, seperti yang telah kita sepakati di kelas, yang mana seluruh arus yang keluar itu bernilai positif. Jadi bisa dituliskan IA tambah IB tambah IC sama dengan 0. 0 karena tidak ada arus yang masuk. Nah, selanjutnya untuk nilai IA sendiri didapat dengan cara menghitung nilai besar arus, yaitu tegangan dibagi hambatan. Ya, tegangan dibagi hambatan. Nah, untuk tegangan sendiri kita lihat perbedaan tegangan antara node B dengan node A. Nah, kita tulis perbedaan tegangannya itu VB min VA dibagi 2 karena di antaranya ada hambatan sebesar 2 ohm ditambah 3 ampere karena di sini ada sumber arus sebesar 3 ampere, lalu ditambah IC yang bernilai VB min 0 dibagi 4. Saya di sini tulis 0 karena perbedaan antara VB dengan ground yaitu sebesar VB itu sendiri, karena ground itu sebagai tegangan referensi yang selalu bernilai 0 volt. Nah, lanjut ke bawah, persamaannya menggunakan aljabar biasa menjadi 2 VB dikurang 2 VA ditambah 12 ditambah VB. 2 VB ditambah VB itu menjadi 3 VB, dan minus 2A dipindah ke depan menjadi minus 2 VA sama dengan minus 12, dan ini menjadi persamaan pertama kita. Nah, di sini kita masih membutuhkan satu variabel lagi, yaitu VA yang dapat kita temukan dengan cara mengurangi node VA yang di atas ini dengan node ground. Nah, karena di antara mereka itu ada sumber tegangan sebesar 12 volt, langsung saja rumusnya kita terapkan VA dikurangi V0 menjadi 12 volt dan VA nya sendiri itu 12 volt. Nah, setelah udah kita ketahui VA nya itu 12 volt, langsung aja disubstitusikan 2 VA ditambah 3 VB sama dengan minus 12. Jadi 3 VB sama dengan minus 2 dikali 12, 24 dipindah ke sebelah kanan jadi 12, dan VB nya itu 4 volt. Belum berhenti sampai di sini, kita masukkan nilai VB itu di sini 4 volt dan VA nya itu 12 volt. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, kalau kita mau mencari V0, kita itu tinggal mengurangi atau mencari selisih besar tegangan antara node VA dengan node VB, yaitu bisa kita tulis V0 sama dengan VA min VB. Jadinya 12 dikurangi 4 volt jadi 8 volt. Kalau udah kecil kan dia lingkaran juga. Dengan soal yang sama, kita akan menganalisisnya menggunakan metode analisis mesh. Di sini terdapat 3 mesh, yaitu ada mesh I1, I2, dan I3. Kemudian terdapat sumber arus 3 ampere di antara 2 mesh, sehingga di sini kita akan menggunakan super mesh. Nah, kita akan menganalisis meshnya dengan konsep KVL. Oke, pertama kita akan menganalisis mesh 1. Di sini terdapat arus I1 yang melalui resistor 2 ohm dan juga 4 ohm. Sehingga sesuai dengan KVL, maka I1 akan dikali dengan 2 ditambah 4. Nah, selanjutnya di sini juga mengalir arus I2 yang berlawanan arah dengan I1, sehingga di sini akan menjadi minus I2.
dikali dengan hambatannya yaitu 2 ohm. Nah, selanjutnya di sini ada I3 yang berlawanan arah juga dengan I1, sehingga di sini minus I3 dikalikan dengan 4. Nah, selanjutnya di sini mesh 1 juga melalui sumber tegangan 12 volt dan masuk melalui kutub negatif, sehingga menjadi minus 12 dan kemudian dipindah ruaskan ke kanan sehingga menjadi sama dengan 12. Nah, selanjutnya kita hitung dan akan menjadi 6I1 min 2I2 min 4I3 sama dengan 12, dan ini akan menjadi persamaan pertama. Nah, selanjutnya kita akan meninjau super mesh. Di sini terdapat arus I1. Nah, pada super mesh ini kita akan meninjaunya sesuai dengan arah I2 dan I3, sehingga di sini arus I1 akan berlawanan arah dengan I2 dan I3, sehingga menjadi min I1 dikali dengan hambatannya yaitu 2 ditambah 4. Nah, selanjutnya di sini juga mengalir arus I2 yang melalui hambatan 8 ohm dan juga 2 ohm, sehingga ditambah I2 dikali dengan 8 ditambah 2. Dan selanjutnya ada arus I3 yang mengalir melalui hambatan 4 ohm, sehingga di sini plus I3 dikali dengan 4. Nah, di sini juga super mesh-nya melalui sumber tegangan 2V0, di mana di sini masuknya melalui kutub positif sehingga menjadi plus 2V0. Sesuai dengan KVL, maka di sini akan sama dengan 0. Nah, 2V0 ini dapat kita peroleh dari V0 yang ada di sini. Di sini kita bisa lihat bahwa ada arus I1 yang mengalir ke bawah dan arus I2 yang mengalir ke atas. Sehingga di sini arus yang melalui V0 adalah I1 min I2. Kemudian untuk V0 sendiri adalah I dikali R, sehingga di sini I1 dikurang I2 dikali dengan hambatannya yaitu 2. Nah, kita substitusikan V0 sini ke sini sehingga menjadi Nah, di sini kemudian kita hitung, maka akan menjadi dan ini akan menjadi persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya kita akan meninjau KCL pada node C. Di sini terdapat arus masuk yaitu 3 ampere, kemudian arus I2 yang masuk juga, dan arus I3 yang keluar. Sehingga persamaan KCL di node C akan menjadi minus 3 minus I2 tambah I3 sama dengan 0. Dan di sini akan menjadi I3 sama dengan I2 tambah 3. Dan ini akan menjadi persamaan yang ketiga. Selanjutnya kita akan mencari nilai I1, I2, dan I3 dengan mengeliminasi persamaan 1 dan 2, sehingga diperoleh I1 plus I2 sama dengan 3 yang akan menjadi persamaan keempat. Selanjutnya kita substitusi persamaan 3 pada 1, sehingga akan diperoleh I1 min I2 sama dengan 4 yang akan menjadi persamaan kelima. Nah, selanjutnya kita akan mengeliminasi persamaan 4 dan 5, sehingga diperoleh 2I1 sama dengan 7, dan diperoleh nilai I1 sama dengan 3,5 ampere. Nah, nilai I1 ini kita substitusikan pada persamaan 4, sehingga diperoleh nilai I2 sama dengan minus 0,5 ampere. Nah, selanjutnya nilai I2 ini kita substitusikan pada persamaan yang ketiga, sehingga diperoleh nilai I3 sama dengan 2,5 ampere. Nah, tadi telah kita ketahui bahwa V0 itu sama dengan I1 minus I2 dikali 2, sehingga V0 sama dengan 3,5 dikurang minus 0,5 dikali dengan 2, sehingga diperoleh nilai V0 sama dengan 8 volt. Kurang 4 ini didapat dari, sabar, gua lupa. Iya. Oh iya. Kali 2.